Provinsi Lampung terhadap pembahasan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2024 dan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 Selasa 17 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabekun. Di atas pohon ada burung dara baru dilepas dari sarangnya. Kepada pimpinan paripurna, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Lampung, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, yang terhormat Saudara jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang terhormat Saudara Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung, yang terhormat para pimpinan instansi vertikal Provinsi Lampung, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Lampung, yang terhormat asisten kepala dinas, badan, kantor, biro di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Lampung, yang terhormat pimpinan parpol ormas LSM dan organisasi profesi, para tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan, pemuda, dan mahasiswa, serta pimpinan media massa, Instagram, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua yang hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya, izinkan saya membacakan ringkasan eksekutif laporan panitia khusus sebagai berikut. Pertama, sesuai pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024, DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya, maka pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2024 dan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2026 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung dengan nomor surat 150-BLP-05-2025 tanggal 23 Mei 2025 merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada bagian ini perlu dijelaskan bahwa terhadap sasaran evaluasi dan rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2024 dan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 diarahkan kepada identifikasi dan inventarisasi terhadap hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) guna pemantapan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah, serta menguatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah demi terwujudnya good government dan good government, sehingga output dari evaluasi dan rekomendasi diposisikan sebagai bagian dukungan DPRD Provinsi Lampung kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung berdasarkan institusionalisasi dengan prinsip kemitraan setara dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kedua, kami sampaikan bahwa panitia khusus telah melakukan langkah-langkah pembahasan sebagai berikut. Pertama, rapat internal pansus menyusun jadwal kerja dan menentukan tim ahli pakar pada tanggal 26 Mei 2025. Kedua, rapat internal pansus dalam rangka pendalaman materi bersama tim ahli kelompok pakar 2 Juni 2025. Rapat dengan pendapat bersama OPD terkait pada tanggal 5 Juni dan 10 Juni. Rapat internal panitia khusus bersama dengan tim ahli kelompok pakar dalam rangka menyusun laporan panitia khusus. Rapat finalisasi laporan pansus tanggal 11 Juni 2025. Laporan panitia khusus kepada pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan ketua-ketua fraksi DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 16 Juni 2025, laporan pansus dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 17 Juni 2025, panitia khusus dinyatakan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung. Adapun tujuan pembahasan oleh panitia khusus adalah sebagai berikut. Pertama, memperoleh secara utuh dan menyeluruh mengenai kinerja pemerintah Provinsi Lampung terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal. Dua, identifikasi, inventarisasi, dan analisa terhadap kelemahan, kekurangan, kendala, hambatan, permasalahan, penyelenggaraan dan pelaksanaan oleh seluruh organisasi perangkat daerah serta instansi terkait lainnya terhadap hasil pemeriksaan Badan Keuangan dimaksud apakah sudah berdasarkan kriteria kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ketiga, melalui pokok-pokok rekomendasi agar dirumuskan solusi, penanganan, dan upaya penyelesaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2024, dan selanjutnya sasaran yang hendak dicapai adalah memastikan apakah pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku serta mencegah dan mengidentifikasi potensi penyimpangan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat lebih akuntabel dan transparan. Adapun
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2024 dan sistem pengendalian internet dari kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 ini bukan hanya untuk mengejar capaian opini wajar tanpa pengecualian, tetapi juga terwujudnya good governance dan good governance sehingga output dari evaluasi dan rekomendasi diprosesikan sebagai salah satu bagian tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Lampung kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan dan memanajerial pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Ketiga, rekomendasi panitia khusus terdiri dari rekomendasi umum dengan terdapatnya temuan-temuan di organisasi perangkat daerah OPD dan Badan Layanan Umum daerah kirimnya kepada Saudara Gubernur Lampung dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka secara umum dapat direkomendasikan sebagai berikut. Pertama, Saudara Gubernur harus segera membentuk tim tindak lanjut dari rekomendasi ini sebagai upaya mencegah temuan dan catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini tidak terus berulang pada setiap tahunnya. Kedua, OPD dan aparat terkait yang disebut dalam temuan untuk segera mungkin menyelesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Tiga, jika temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut selalu terus berulang dikarenakan unsur kesengajaan, maka oknum tersebut harus ditindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. 4. Kerugian negara berupa kekurangan volume pekerjaan, anggaran daerah atau negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan harus segera dikembalikan ke kas daerah. Jika tidak dapat dilakukan dalam pengertian negara, maka lakukan blacklist atas nama badan hukum pihak ketiga tersebut, atas nama pemilik atau owner atau kontraktor, dan jika masih gagal harus diserahkan pada penegak hukum. 5. Pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah provinsi agar menyusun target pendapatan, khususnya PAD, secara rasional dan berbasis potensi real, termasuk dari sektor-sektor yang belum dioptimalkan. Sebagai contoh, pemanfaatan air permukaan dan retribusi al-simpan. B. Mengintensifkan dan mengefektifkan kerja tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui integrasi lintas OPD dan penggunaan sistem digital monitoring pendapatan. C. Hal-hal terkait pendapatan asli daerah yang belum diatur secara jelas agar segera dibuatkan peraturan daerah atau peraturan gubernur. 6. Pengelolaan belanja daerah. Pemerintah provinsi perlu memperketat mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja agar selaras dengan kemampuan diri keuangan daerah menghindari defisit struktural berulang. B. Memastikan seluruh belanja dilakukan sesuai klasifikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama modal barang dan jasa. 7. Pengelolaan aset dan kas daerah. Optimalisasi sistem pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset daerah agar seluruh aset tercatat dengan benar di dalam neraca.
B. Menjaga likuiditas kas daerah agar tidak mengalami penurunan drastis sebagai terjadi dalam kurun 2021-2024. C. Meningkatkan kapasitas manajemen aset tetap dan persediaan terutama pada rumah sakit, dinas pendidikan, dan biro umum. 8. Peningkatan fungsi pengawasan internal. A. Memperkuat peran inspektorat dalam melakukan review, audit internal, dan pengawasan atas pengelolaan belanja serta pelaksanaan kegiatan OPD. B. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas SDM OPD terkait pemahaman regulasi keuangan dan pelaporan. Rekomendasi khusus untuk 1. Sekretariat Daerah. Diperlukan peningkatan peran strategis Setda selaku Ketua PAPD dalam menyusun kebijakan penganggaran yang realistis dan berbasis pada kemampuan real keuangan daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap pola perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara periodik dengan memperhatikan proyeksi pendapatan dan beban belanja. Langkah teknis yang harus dilakukan adalah penerapan pengawasan ketat terhadap pergeseran anggaran dan realisasi defisit agar tidak berulang setiap tahun. Apabila dalam waktu 1 tahun temuan berulang terjadi, maka dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. 2. Inspektorat. Inspektorat perlu meningkatkan efektivitas pengawasan intern dan melakukan review sistem pengendalian internal pada semua OPD secara menyeluruh. Dibutuhkan penguatan kapasitas auditor dan sistem pelaporan hasil pengawasan agar lebih cepat dan dianggap. Jika fungsi pengawasan terbukti lemah secara berulang, maka pimpinan inspektorat dapat dimintai pertanggungjawaban administrasi hingga pidana sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. 3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda). Bapeda harus memperkuat fungsi evaluasi perjalanan dinas dan memastikan semua kegiatan sesuai RKPD dan peraturan belanja. Implementasi e-budgeting dan digitalisasi pertanggungjawaban perjalanan dinas merupakan langkah strategis yang wajib dilaksanakan. Temuan yang berulang akan dikategorikan sebagai pemborosan keuangan daerah dan dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD wajib secara segera menyusun rencana pemulihan fiskal daerah akibat defisit berulang, menurunnya saldo kas, dan meningkatnya utang. Penerapan strategi pengetatan belanja dan optimalisasi penerimaan daerah menjadi prioritas. Juga perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap aset dan klasifikasi belanja agar tidak terjadi salah catat dalam neraca keuangan. Bila ketidaksesuaian penggunaan gaung spesifik grade terjadi kembali, maka akan dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan PMK 110/2023. 5. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Langkah konkret yang harus segera dilakukan yaitu pendataan wajib pajak baru
dibentuk tidak berjalan, agar dibentuk kembali dan turun ke lapangan. Bapeda harus menyusun proyeksi PAD berbasis data, historis, dan potensi real, serta menggencarkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau retribusi. B. Mengoptimalkan pendapatan dari sewa alsintan melalui penertiban data aset, penetapan tarif retribusi yang jelas, digitalisasi sistem sewa, dan koordinasi dengan dinas teknis guna memastikan pemanfaatan alsintan tercatat dalam berkontribusi maksimal terhadap PAD. C. Jika pengelolaan pendapatan terbukti lalai secara berulang, dapat dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap asas akuntabilitas publik dan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Dinas Pendidikan perlu penguatan sistem pelaporan dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOSP dan hibah. Setiap satuan pendidikan harus dibekali pelatihan teknis akuntabilitas, pengelolaan keuangan. Segera diterapkan audit internal secara rutin dan sistem reward punishment bagi kepala sekolah. Bila terjadi penyelewengan berulang terhadap dana pendidikan, maka termasuk pelanggaran berat dan dapat diproses sesuai Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Tipikor. 7. RSUD Abdul Muluk. Direksi rumah sakit harus melakukan reformasi tata kelola keuangan dan aset, khususnya dalam penganggaran, klasifikasi belanja, serta pengawasan fisik atas proyek konstruksi. Langkah penting meliputi penguatan peran SPI, optimalisasi e-logistik, dan sanksi tegas terhadap rekanan yang buat prestasi. Temuan pengulangan akan dikategorikan sebagai kelalaian dalam pengelolaan dana publik. Sektor kesehatan dapat dikenakan pidana korupsi. 8. Dinas Bina Marga dan Dinas Konstruksi BNPK wajib meninjau ulang seluruh kontrak kerja, pengawasan proyek konstruksi jalan dan jembatan, serta meningkatkan kapasitas tim teknis pengawas lapangan. Strategi perbaikan antara lain digitalisasi manajemen proyek, pemantauan harian volume pekerjaan, dan pelibatan pengawas independen. Bila kekurangan volume atau spesifikasi terjadi terus-menerus, maka termasuk pelanggaran pasal 18 Undang-Undang Tipikor terkait keuangan kerugian keuangan negara. 9. Dinas Perhubungan perlu mengetapkan pengawasan internal terhadap perjalanan dinas dan belanja jasa konsultasi. Segera membentuk tim verifikasi internal untuk semua pengeluaran berbasis bukti fisik. Pengulangan temuan akan ditindak sebagai pelanggaran disiplin berat dan dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum. 10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Segera dilakukan integrasi pendapatan sewa alsintan ke dalam sistem APBD dan penertiban rekening penanggung. Rekomendasi strategis mencakup audit menyeluruh rekening brigade alsintan dan optimalisasi pemungutan retribusi sesuai perda. Jika terus terjadi penyimpangan, maka kepala dinas dapat dikenakan sanksi pidana karena menyimpan pendapatan negara di luar kas daerah.
daerah. Dinas harus segera melakukan audit ulang atas perhitungan NPAP dan meningkatkan kapasitas SDM dalam penentuan variabel pajak. Penguatan koordinasi dengan Bapenda sangat penting agar potensi pendapatan tidak hilang. Bila potensi PAP terus tidak terpungut, maka dapat dikategorikan sebagai pembiaran kerugian daerah. 12. Sekretariat DPRD segera dilakukan reformasi pengelolaan barang persediaan dan pengelolaan biaya perjalanan dinas, penerapan e-inventory dan pelaporan digital belanja rutin harus menjadi prioritas. 13. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Dinas harus memperketat pengawasan fisik proyek dan melakukan pemutahiran standar teknis pekerjaan. Langkah strategis meliputi kontrak berbasis output, pelibatan auditor teknis independen, dan teknis penyedia yang melanggar kontrak. Bila kelebihan pembayaran terjadi kembali, termasuk pelanggaran keuangan negara dan masuk ke ranah tipikor. 14. Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan akurasi pertanggungjawaban tagihan listrik dan mengefektifkan sistem validasi dokumen pendukung belanja, penggunaan bukti palsu atau fiktif, dan dapat masuk dalam kategori pemalsuan dokumen yang berujung pada pidana. 15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wajib memperbaiki sistem pemeliharaan kendaraan dan pencatatan denda keterlambatan kontrak. Evaluasi sistem pengadaan EWS juga menjadi prioritas. Apabila denda tidak tertagih berulang, maka BPBD teridentifikasi merugikan daerah dan dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum. 16. Biro Perekonomian harus memperbaiki mekanisme honorarium narasumber dan melibatkan inspektorat dalam review sebelum pembayaran. Temuan berulang dapat dijerat sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran negara. 17. Biro Umum segera diterapkan sistem digital pengelolaan perjalanan dinas dan pengadaan barang. Penerapan sistem logistik terintegrasi dan pelatihan staf tata usaha menjadi strategi perbaikan. Jika penyelewengan tetap terjadi, akan diproses sebagai pelanggaran administrasi berat dan dilaporkan ke APIP dan APH. 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi penting untuk memperkuat verifikasi dan validasi belanja honorarium. Jika temuan tidak ditindaklanjuti, maka termasuk kelalaian dan melanggar asas kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. 19. Dinas Pemuda dan Olahraga harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik serta memastikan semua jaminan kontraktual tertagih. Bila jaminan pelaksanaan tidak dipungut, maka patut diduga terjadi pembiaran kerugian daerah dan termasuk tindak pidana pasif. 20. Dinas Peternakan. Dinas Peternakan Provinsi Lampung direkomendasikan untuk menjadikan kambing sebagai komoditas prioritas dengan fokus pada pemberdayaan peternak melalui penyediaan bibit unggul, pengembangan kandang komunal, pemanfaatan lahan desa untuk pakan,
serta pelatihan teknis berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan kelompok ternak, akses pembiayaan, dan dukungan hilirisasi produk seperti susu dan daging olahan guna menciptakan nilai tambah dan memperluas pasar. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong Lampung menuju swasembada pangan berbasis potensi lokal kami secara berkelanjutan. Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan berupa rekomendasi-rekomendasi agar dapat dioptimalkan sebagai penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Lampung berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing dapat menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Akhir kata, kita tutup dengan pantun lagi. Kasih cakep ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada pekerjaan yang salah, mari kita bersama kita perbaiki.